nafas orang yang istiqomah di dalam sholat duha itu dapat membakar jin. Nah, jadi pengen ada orang kerasukan, cari orang yang istiqomah sembahyang duha, datangkan habian buka kelapakan tuh jin enggak. Nya napasnya dapat menghancur. Napas orang yang tapi istiqomah apa enggak? Amun yang wayah-wayah ditawakan jin bener tambahi lagi jin lagi. Itu perkataan guru ulun gitu. Itu juga disebutkan orang yang istiqomah sholat duha itu kada bakalan kerasukan jin. Jadi yang ngerancak-rancak kerasukan yang rancak-rancak kerasukan jin nah coba sembahyang duha. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa ammatina wa ammatikum wa ammatil muslimin ajmain. Khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki wa usulihi wa furu'ihi. Anallaha yataghashshah birrahmah wal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradhatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an fi kitabih Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fi sholati duha wal witir wa tahiyatil masjid wa qiyami ramadhana. Ini adalah anjuran di dalam mengerjakan sholat duha dan sholat witir, dan anjuran juga di dalam mengerjakan tahiyatul masjid dan menghidupkan ibadah di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada aku bisiyam thalatha ayyam, dengan melakukan puasa 3 hari, min kulli syahr, di setiap bulannya, wa rak'atai duha, dan juga beliau berwasiat kepada aku untuk mengerjakan sholat duha, wa an utira qabla an arkuda, dan berwasiat kepada aku agar melakukan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rancak kita mendengar riwayat Abu Hurairah karena memang Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW sebanyak 5.374 hadis. Makanya rancak rajin kita diriwayatkan Abu Hurairah. Nah, beliau ini adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah ini gelaran ngaran sidin Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah ini gelaran sering kita jelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Abu Hurairah radhiyallahu an beliau mengatakan ausani khalili, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mewasiatkan kepada aku dengan 3 perkara. Apa wasiat Nabi Muhammad? Yang pertama, bisyam salasah ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari di dalam setiap bulannya. Puasa 3 hari di dalam setiap bulannya, tanggal 13, 14, 15. Puasa mutih, ayyamul bait. Ini bagus. Ya kan? Orang yang berpuasa 3 hari di setiap bulannya, tanggal 13, 14, 15, seolah-olah dia berpuasa selama 1 bulan penuh. Kadakawa misalnya kita sebulanan berpuasa, nah barang 3 hari, barang 13, 14, 15, apalagi di bulan Rajab, bagus kan? Bulan Rajab misalnya tanggal 13, 14, 15, ini belum lagi hidup 13, 14, 15 Rajab nih ya kalau. Nah, lakukan 13, 14, 15 sama pian berpuasa sebulanan di bulan Rajab. Maka pulang ibadah pahala di bulan Rajab dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagus. Ya kan bulan Rajab 13, 14, 15. Bulan Sya'ban pulang nah itu juga 13, 14, 15. Bulan Ramadan Bang Guru jar. Bulan Guru aja bulan Ramadan. Apa ngarannya puasa tanggal 13, 14, 15 saja. Kenapa? Karena ujar pian barang siapa yang berpuasa 13, 14, 15 sama berpuasa sebulanan. Bulan Ramadan 3 hari aja puasa. Nah, nyata salah ngarannya lah, memaham. Maksudnya ini keutamaan ya Allah lah. Tapi mau dibandingkan dengan puasa sebulanan ya lain juga. Nabi Muhammad di bulan Rajab diriwayatkan puasa sebulanan. Sya'ban puasa sebulanan, bulan Ramadan sebulanan pulang. Nabi Muhammad tuh puasa sebulanan tuh mulai bulan Rajab, kadang mulai bulan Ramadan enggak ada. Amun kita ya kalau puasa sebulanan mulai bulan Ramadan. Nah, Nabi Muhammad mulai bulan Rajab puasa sebulanan, Sya'ban sebulanan pulang puasa, Ramadan sebulanan pulang. Karena pulang Syawal hanya menambah 6 hari. Nah, itu Nabi Muhammad. Ya. Kadang kalau misalnya sebulanan di bulan Rajab 3 hari barang. Bisyam salasa ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Kamu kawa 3 hari bagus. Ini wasiat Abu Hurairah, wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, rakaatai duha. Nabi Muhammad wasiatkan kepada aku untuk melakukan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Ya kan? Minimalnya sembahyang duha ini bagus. Ya kan? Sembahyang duha ini bagus. Itu disebutkan man hafadha ala syuf'ati duha ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabidil bahar. Barang siapa yang menjaga sembahyang duha maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, buih di lautan tuh banyak ya Allah. Banyak ada kehitungan di lautan. Buih yang di sungai jangan ada menghitungi. Apalagi buih yang ada di lautan. Ya kan? Seandainya kita nambah isian dosa sebanyak buih di lautan. Saking banyaknya kada kehitungan lagi. Pian bawa salat duha, ghufirat dzunubuh. Dosa pian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain jar ulun jar Nabi Muhammad man hafadha ala syuf'ati duha ghufirat lahu dzunubuh wa in kana mithla zabadil bahar. Barang siapa yang menjaga salat duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat atau 12 rakaat,
maka diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan, saking kadang hitungannya nih. Nah, makanya bagus sembahyang duha. Itu disebutkan juga la yuhafid ala sholati duha illa awwab, tidak bisa menjaga sholat duha terkecuali orang yang senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali orang baik. Kada kawa menjaga atau menggawi sembahyang duha terkecuali orang baik. Yang bilangnya kawa menggawi sembahyang duha berarti tanda orang itu orang baik. Tapi kalau nya kada kawa menjaga sembahyang duha, kada kawa menggawi sembahyang duha, macam-macam alasannya. Gawian lah, inilah, itulah, macam-macam, auran lah, macam-macam. Barang siapa yang menjaga sholat duha, tanda orang itu baik. Nah, barang siapa yang kada kawa menjaga sholat duha, berarti orang itu kada baik. La yuhafid ala sholati duha illa awab, tidak mampu untuk menjaga sholat duha terkecuali orang yang senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik. Bahkan disebutkan yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u an dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Jadi Nabi Muhammad bahwasanya setiap pagi cucupuan atau cucupuan ya, kalau apa namanya cucupuan apa namanya mafsol, bahasa Arabnya mafsol, atau namanya apa ngarannya nih sendi ya kan, sendi kita itu tuh setiap harinya itu harus ada bayar pajaknya. Coba bayangkan, seandainya sendi yang di awak kita ini sabuting aja misalnya rusak, jari aja misalnya rusak ya kan, ini jari ini banyak sendinya 1 2 3 15 ya kan, 15, nah jari ini 15, sabuting tangan ini jari kita nih 15 buting sendinya. Seandainya sendinya rusak seberataan, kada kawa bagaru jangan apalagi makan, apalagi aktivitas yang lain. Nah, jadi supaya kita mensyukuri sendi-sendi yang ada di dalam awak kita ini disebutkan bahwasanya di dalam awak kita ini ada 360 sendi, 360 persendian, ya kah? Hitung ya berataan bian, mau kada percaya. 360 persendian. Nah, ini harus kita syukuri, ya kah? Harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan syukurnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah sabuting sendi yang kita syukuri. Kemudian ibadah yang kedua 2 buting, ibadah yang ketiga 3 buting. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan amrun bil ma'ruf sadaqah. Nah, kita menyuruh orang di dalam kebaikan sebuting, kita menyukuri sendi yang di awak kita nih. Kemudian pulang nahyun anil munkar, mencegah orang di dalam kemungkaran, kejahatan, menegur orang misalnya di dalam kejahatan, kita tegur sebuting, ya kah? Kita menyukuri sendi yang di awak kita. Cuma jadi saking banyaknya persendian kita ini, supaya kita mensyukuri seluruh persendian yang ada di awak kita nih. Nah, kayak apa caranya? Yakfihuma wa yujzi'u an dzalika raq'atan yarka'uhuma minad duha. Cara mensyukuri 360 sendi yang ada di awak kita cukup dengan mengerjakan sholat duha. Mungkin tunggal butingan ya kah? Menggawi subhanallah sebuting, alhamdulillah sebuting, Allahu akbar sebuting, sembahyang sembahyang berjamaah sebuting, sembahyang isyraq sebuting. Kebanyakan ya kah bisa kada mencukupi, ibadah kita sedikit ya kah, kada mencukupi. Makanya supaya kita itu kawa mensyukuri seluruh persendian yang di awak kita 360 ini dengan wa yujzi'u an dzalika raq'atan yarka'uhuma min duha, dengan mengerjakan 2 rakaat sembahyang duha. Nah, ini keutamaan orang yang mengerjakan sembahyang duha. Nah, lawan pulanglah itu disebutkan sembahyang duha ini, ujar guru kita nih, sembahyang duha ini adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kita diberi sehat, berterima kasih Allah Ta'ala dengan sembahyang duha. Ada rezeki, ya kah? Umur panjang,
ya kah? Dapat kebahagiaan, ada gawian, alhamdulillah. Mensyukuri dengan apa? Dengan sholat duha. Makanya sholat duha ini adalah ungkapan terima kasih seorang hamba kepada Allah. Tapi kalau ungkapan rasa cinta hamba kepada Allah, sembahyang tahajud, sembahyang tengah malam. Tengah malam tuh mungkin kita sembahyang tengah malam, berarti kita tuh cinta dengan Allah Ta'ala. Amun kita sembahyang duha, itu adalah kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Kesehatan, alhamdulillah. Ya, makanya jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la faqara ma'ad duha. Orang yang menggawi sembahyang duha tuh kada bakalan fakir. Inya sadar, inya paham, inya mengerti, inya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijulungi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, la faqara ma'ad duha. Orang yang sembahyang duha itu kada bakalan fakir. Nah, sembahyang duha ini adalah salah satu sembahyang yang diwasiatkan oleh An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salat duha ini kapan waktunya? Sembahyang duha ini waktunya sekitar 15 atau 16 menit setelah tulu atau terbit matahari. Nah, 16 menit ya, sekitar 16 menit atau 15 menit kurang lebih, ya kan? Itu 4 derajah falakiyah. 4 derajah falakiyah jadi disebutkan itu sama dengan kurang lebih 16 menit atau 15 menit lah. Setelah terbit matahari kan biasanya nit jam bunyi rajin. Nah, itu 15 menit setelah itu masuk sembahyang duha. Ya cuma afdolnya itu jam 9, jam 8, seperempat hari. Seperempat tuh kan sekitar jam 9 ya kalau seperempat hari. Di dalam kitab itu seperempat hari. Nah, kayak di dalam manakib Syekh Saman dah, apabila sampai seperempat hari ya adalah Tuan Syekh Muhammad Saman manakibnya. Berarti sekitar jam 9-an. Nah, itu afdal lagi, lebih bagus lagi sembahyang duha nih. Kapan sampai kapan habis waktunya? Waktunya itu habisnya sampai waktu istiwa. Matahari berada tepat di tengah-tengah, itu habis sembahyang duha, ya kan? Terkecuali hari Jumat. Nah, mun hari Jumat itu sampai zuhur, sampai zuhur aja, sampai azan boleh sembahyang duha. Bila azan kada boleh lagi. Nah, agal duha rakaatnya 2 rakaat paling sedikit. Paling banyaknya berapa? Paling banyak 8 rakaat. Itu paling banyak. Cuma ya yang bagusnya tuh istiqomah panggil Allah lah. Mana bagusnya guru ya? 8 lawan 2, yang mana pian istiqomah. Mun pian kawa istiqomah 8 rakaat setiap hari bagus lagi. Amun kawa 2 rakaat istiqomah bagus lagi. Amun kawa misalnya 4 rakaat istiqomah bagus lagi. Galilu daim khairun min kathirin munqati'. Jar ulama nih, sedikit tapi terus menerus. Galilun daim khairun min katsir munqati'. Sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada daripada banyak tapi munqati', terputus-putus, wayah-wayah. Kadang 8, kadang 4, kadang 2, kadang 6, kadang kada sembahyang. Nah, ini kurang afdol lah. Dapat pahala juga cuma kurang afdol. Ya kan? Galilun daim khairun min katsirin munqati'. Sedikit tapi istiqomah terus-menerus, berkesinambungan, berkelanjutan. Khairun lebih baik min katsirin munqati', daripada banyak tapi terputus-putus, kadang-kadang wayah-wayah. Nah, itu kaidah kita beribadah ya Allah. Istiqomah. Ini istiqomahnya tuh yang alih. Yang menggawi itu mungkin kau aja hari ini tegawi kau aja, cuma istiqomahnya tuh ngalih. Kayak sembahyang tahajud tuh ya kalau sembahyang tahajud tuh ibaratnya mau sekali 2 kali aja sembahyang tahajudnya mana? Coba mun tiap malam sembahyang tahajud, nah ini yang ngalih. Makanya jar ulama galilun daim khairun min katsirin munqati'. Sedikit tapi terus menerus, apalagi banyak ya Allah. Khairun min katsirin munqati', lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Nah, ya paling afdolnya sembahyang duha ini jam 9 seperempat malam. Itu waktu duha yang paling afdol lah, rubu' nahar, seperempat hari. Jam 9 itu afdol. Itu disebutkan juga ulun pernah lah
mendengar dari perkataan paguruan ulun, perkataan guru ulun Al Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, nafas orang yang istiqomah di dalam salat duha itu dapat membakar jin. Nah, jadi pen mun ada orang kerasukan, cari orang yang istiqomah sembahyang duha, datangakan habian buka kelapakan tu jin dah. Nya napasnya dapat menghancur. Napas orang yang tapi istiqomah bang lah. Amun yang wayah-wayah ditawakan jin menerai, tambahi lagi jin lagi. Enggak ada istiqomah. Yang istiqomah atau orang yang sembahyang duha istiqomah, nafasnya aja, napas si jinnya dapat menghancurkan jin, membakar jin. Itu perkataan guru ulun gitu. Itu juga disebutkan orang yang istiqomah salat duha itu kada bakalan kerasukan jin. Jadi yang ngerancak-rancak kerasukan yang rancak-rancak kerasukan jin nah coba sembahyang duha. Yang rancak kerasukan bawa sembahyang duha, insya Allah kada bakalan kerasukan. Istiqomah sembahyang duha. Nah itu disebutkan kalau pada salamin kalam Al Habib Alwi di dalam Tathbitul Fuad seperti itu. Nah intinya sembahyang duha ini bagus, intinya ya Allah bagus, sembahyang duha ini bagus. Paling sedikit 2 rakaat, yang afdol dan paling banyak 8 rakaat, ya kan? Paling banyak dan afdolnya aksaruha wa afdola samaniyah. Paling banyak dan paling afdolnya 8 rakaat. Nah sembahyang duha adapun ayatnya terserah pian aja. Ayatnya hendak ada ayatan ya kada apa-apa juga, ya kan? Yang penting Fatihahnya terbaca. Ulun guru aja ayatnya terbaca, Fatihahnya kada, nah luput. Yang sunnah digawi, yang wajib ditinggalkan, ya kan? Gana luang pada tambal. Bisa wasyamsi wadhuha, ya kan? Atau kul ya lawan kulhu misalnya, kada masalah juga. Ya pokoknya intinya 2 rakaat paling sedikit dan paling afdal atau paling banyak 8 rakaat. Ini sembahyang duha, ya kan? Sembahyang duha. Kemudian rakaatai duha, 2 rakaat sembahyang duha ini adalah solat yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Yang kedua adalah puasa 3 hari setiap bulannya, kemudian 2 rakaat sembahyang duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an urqat, wa an utira qabla an arqut, afwan, wa an utira qabla an arqut, dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Ini wasiat Nabi Muhammad, jangan kada berwitir. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan laisa minna lam yutir. Orang yang kada berwitir tu bukan termasuk daripada golongan kami. Kada diakui oleh Nabi Muhammad. Karena bila di akhirat orang yang kata jumpa witir tu berombongan lawan Nabi Muhammad. Tapi kalau orang nih kada mengerjakan sembahyang witir, lain rombongan dan Nabi Muhammad. Bayangkan biar di akhirat amun tak pisah lawan rombongan Nabi Muhammad kayak apa? Amun nyet serombongan, ibaratnya amun serombongan lawan Nabi Muhammad selamat. Tapi amun tak pisah tahuam. Ya, kada tahu tengarannya tak pisah. Bisa selamat, bisa kada. Tapi kalau nya serombongan lawan Nabi Muhammad, nah dapat dipastikan selamat. Makanya Nabi Muhammad mengatakan autiru qabla an tusbihu. Kerjakanlah kalian salat witir sebelum mengerjakan salat subuh. Sebelum bersubuh, sebelum sampai waktu subuh jasidin, gawe sembahyang witir. Ya kan? Sebelum kita nih bersubuh, sebelum sampai waktu subuh. Ya memang ya kalau sembahyang witir itu afdolnya sepertiga malam. Ya kan? Afdolnya itu sepertiga malam. Tengah malam ya ibaratnya atau parak sembahyang subuh. Nah itu bagus kita mengerjakan sembahyang witir nah. Boleh juga dikerjakan sembahyang witir itu adalah apa ngarannya dikerjakan setelah sembahyang isya. Sembahyang isya, setelah sembahyang isya boleh kita mengerjakan sembahyang witir. Intinya sembahyang witir ini bagus dan kita dianjurkan untuk mengerjakan sembahyang witir. Al witru haq, faman lam yutir falaisa minna.
Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyang witir itu adalah sebuah keharusan. Nya memang ya kalau sembahyang witir ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Ini kan mazhab itu kan banyak, Imam Malik ya kan, bahkan Imam Malik juga mengatakan sembahyang witir itu hukumnya wajib. Kita beneran mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan sembahyang witir itu sunnah. Ya Allah, kita Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i, sembahyang witir itu sunnah, tapi sunnahnya pulang sunnah muakkad, sunnah yang hampir diwajibkan. Nabi Muhammad kada pernah meninggalkan sembahyang witir. Nah, menurut Imam Syafi'i, sembahyang witir hukumnya sunnah muakkad. Tapi pulang di dalam kaidah fikih, usul fikih, itu disebutkan man gila fi wujubihi fatarku makruh. Barang apabila ada pendapat yang mengatakan ini wajib, ujar yang sikung kada, hukumnya sunnah aja. Man gila fi wujubihi fatarku makruh, maka meninggalkan ibadah tersebut hukumnya makruh. Nah, kayak sembahyang witir nih ya, kalau ujar Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad, ujar Imam Abu Hanifah hukumnya wajib, ujar Imam Malik hukumnya wajib. Jangan bilangnya berzakat lagi Imam Abu Hanifah, bilangnya bakurban, bilangnya bakurban, bilangnya berzakat memakai Imam Abu Hanifah, ya kah? Bilangnya bawitir memakai Imam Syafi'i, nah paling ngarannya talatuh bil mazhab, camuh, ya kah? Kita harus bijak di dalam bermazhab, ya kah? Kalau Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad, ya kah? Sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, ini witir hukumnya wajib. Wahya wajibah indah Hanafi. Ini hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah. Namun ulama kita mengatakan di dalam usul fikih, magila fi wujubi fatarku makruh. Apabila ada ulama berselisih pendapat di dalam masalah ini wajib, ini sunnah, fatarku makruh, maka meninggalkan ibadah tersebut hukumnya makruh. Sembahyang witir mun kita kada menggawi, makruh hukumnya. Makruh. Makanya kita dianjurkan untuk mengerjakan sembahyang witir. Jangan bulan Ramadan aja berwitir. Ulun gure berwitir mun bulan Ramadan, mun habis bulan Ramadan habis jua witirnya. Ada mau nang itu ya, kalau autiru ya ahlal Quran. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang paham lawan Al-Qur'an, orang-orang yang beriman lawan Al-Qur'an, berwitir. Kita kan beriman, kita kan membaca Al-Qur'an, kita kan paham dengan Al-Qur'an, berwitir. Ya kah? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dan mencintai orang yang mengerjakan sembahyang witir atau salat witir. Jadi salat witir ini salat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sembahyang witir itu bagus dijadikan sebagai sembahyang penutup. Ujar Nabi Muhammad, ija'alu akhira sholatikum al-witra. Jadikanlah sembahyang penutup kalian di malam hari sembahyang witir. Jadi misalnya pian malam tuh misalnya menggawe sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang malam tuh misalnya pian kerjakan, tutup dengan sembahyang witir. Ya kan, tutup dengan sembahyang witir. Adapun ayatnya kalaunya 3 rakaat ya, kalau sabbih isma rabbika a'la, qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua nih. Kemudian rakaat ketiga qul a'udzu birabbil falaq lawan qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Itu disebutkan ada hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah. Ujar Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad itu salat malamnya sampai bangkak batis. Nah, ini riwayatnya bangkak batis itu ketika mengerjakan sembahyang witir. Nabi Muhammad sembahyang witir sampai bangkak batis din. Sampai bangkak. Itu disebutkan juga bahwasanya Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, itu beliau mengerjakan sembahyang witir itu 10 juzuk daripada Al-Quran, membaca. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar ini paguruan daripada Habib Ali Habsyi.
Itu beliau kalau sembahyang witir rakaat pertama khatam Al-Quran. Rakaat pertama khatam Al-Quran. Kemudian rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Ya kan, sebanyak 90.000 kali. Kalau hendak mamal kan. Ya kan, ini ulun dapat ijazah dari Papa Guruan ulun Jasidin. Kalau hendak mamal kan, rakaat pertama khatam Al-Quran, sembahyang witir, rakaat kedua 90 kali membaca surah Al-Ikhlas. Majulun khatam Al-Quran kayak apa berdirinya. Sarakat aja khatam Al-Quran, ya kan. Nah, intinya bagus sembahyang witir, ya kan. Sembahyang witir itu bagus dikerjakan. Kemudian itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau membaca di rakaat pertama di sholat witir itu 10 juz. Kemudian di sholat duha beliau membaca Quran sebanyak 10 juz. Sehari membaca 20 juz di dalam sholat witir dan di dalam sholat duha. Di dalam sholat witir dan dalam sholat duha. Nah, intinya sembahyang witir ini adalah salah satu wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Abu Hurairah, mewasiatkan kepada aku untuk berpuasa 3 hari. Yang pertama, yang kedua salat duha paling sedikit 2 rakaat. Kemudian yang ketiga sembahyang witir sebelum tidur. Ya kah? Ini wasiat Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rawahu muttafaqun alaih. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Muttafaqun alaih. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba al-awwabin senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kawa menggawi puasa 3 hari dalam 1 bulan, kemudian sembahyang duha walaupun 2 rakaat, kemudian berwitir sebelum guring sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada kita di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sayyidina Nabi wa ali Nabi bisri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usil wa hdi wa baligh wa taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa qulna min qawli la ilaha illallah wa subhanahu bihamdihi wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamil wa sadaqatan mutaqabbalah. Wa qaddimu dzalika min ila hadrat sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunnah arwahi abai wa ikhwanil anbiya'i wal mursalin sallallahu wasallam alaihi wa alihi ajma'in. Min arwahi alihi wa sahbihi wal karamah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Min arwahi wali wali wa waliyatin masyariqil ardi ila magharibiha barri wa bahri aina ma kanu halat arwahum ya maulana ya rabbil alamin. Min arwahi arba'atil a'immatil muslimin muqaddimin fi din
العلماء العاملين الفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين والثواب مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى روحي من كانت قراءتها باسمي وطلب ذلك من أجل خصوصا إلى روح Haji Ibrahim bin Mahin bin Tutup wa ila ruha Hajjah Nursiyah binti Hamis Allahumma ja'al fida'alahu minan nar wa fikakalahu minan nar wa sitralahu minan nar wa najatalahu minan nar wa hibtalahu minan nar Allahumma ja'al fida'alahu minan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum wa walidina wa walidi usuli wa fara'id min arwahi min dhajim wa qarab min amwazil muslimin kafatan amatan khusum la sa'ir wa la sa'ir wa umma jami' birrahmah wa ridwan wa isnin wa iyyam fashalina ya hanan ya manan ya man idha su'ila al-a'fa wa idha su'ina an Allahumma jiburi kisana wa qari إذا لنا واختم بالصالح عملا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا فلا تخيبنا في قبل ولا تأخذ عليك الروح واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم كما أحيتنا على غير مفقود ولا ضرير ولا مغير ولا مبدل وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين